Bab 1304. Burung di dalam sangkar. Deani Liu terbang secepat kilat, seperti ular yang berguling dan melingkar ke belakang. Jiwa tetua Cui menjerit kesakitan, gemetar dan hampir menghilang. Tapi pada akhirnya jiwanya itu masih tidak pecah, tapi berakselerasi lagi, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Seharusnya jiwa itu bisa lolos dari teknik rahasia, tapi sayangnya aku tidak membunuhnya. Deani Liu terbang kembali dengan getir, dan pihak lain pun terlihat mulai mengejarnya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa membalas dendam dan hal itu membuatnya merasa sedikit tidak rela. Tidak masalah, selama Kaidi Chai terus mengirim orang untuk mengejar dan membunuh kita, orang ini akan muncul cepat atau lambat, dan akan ada lebih banyak kesempatan untuk membunuhnya. Eric Qin mencoba menenangkannya. Pada saat ini, Tetua Cui terluka parah, dan pengurus He sudah terbunuh, semua musuh lainnya pun melarikan diri. Pertempuran akhirnya berakhir. Tatapan kedua mata semua orang tertuju pada Eric Qin, dan tatapan matanya penuh dengan berbagai emosi yang tidak bisa dijelaskan. Ada kekaguman, dan bahkan ketakutan. Eric Qin berhasil naik tingkat dari fase keilahian menjadi fase distraksi, membunuh 2 peringkat ke-6 dan 1 peringkat ke-5, dan yang berada di tingkat lebih rendah lagi tidak terhitung. Semua orang telah menyaksikan semua kejadian ini, dan menyaksikan dengan kedua mata mereka sendiri keberhasilan seperti itu, yang benar-benar berada di luar imajinasi dan luar biasa. Apalagi dengan tingkat fase distraksi membunuh pengurus He, bahkan dengan bantuan huntur kesengsaraan, hanya ada beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Sumber energi menerobos gangguan, ini adalah hal sangat langka sejak zaman kuno. Mungkin Tuan Qin akan menjadi karakter yang melegenda di masa depan. Jika berpikir seperti itu, aku sudah melakukan banyak hal selama ini, dan kelihatannya itu bukanlah hal yang memalukan, melainkan membuat diriku bangga. Pemikiran banyak orang hanya bisa melahirkan pemikiran lain, dan mereka tidak mencoba untuk menentang atau merasa tidak puas dengan Eric Qin seperti sebelumnya. Mentalitas orang akan berubah, dan terkadang perubahan itu akan terjadi sangat cepat. Sebelumnya, Eric Qin hanya berada di alam fase keilahian, tetapi menguasai jiwa hidup banyak alam fase distraksi mereka, yang tentu saja membuat mereka tidak puas dan tidak senang akan dirinya. Tapi kini Eric Qin bukan hanya seseorang yang berada pada fase distraksi peringkat ketiga, tetapi dia juga membunuh peringkat 6. Dia terkuat di antara yang lainnya, dia digerakkan oleh yang kuat, wajar saja jika rasanya begitu berbeda. Belum lagi saat Eric Qin naik tingkat menjadi fase distraksi, yang juga memicu pergerakan langit hujan roh, dan banyak keuntungan yang didapatkan oleh semua orang. Ayo kembali. Setelah istirahat sejenak, Eric Qin bangun, setelah beberapa saat baru terbang ke udara. Semua orang mengangguk dan mengikuti Eric Qin. Jika ada sesuatu, kita bicarakan nanti. Melihat Deani Liu ragu-ragu dan seperti ingin mengatakan sesuatu, terlihat jelas jika dia memiliki banyak pertanyaan yang harus diajukan. Hal itu membuat Eric Qin tersenyum tipis. Kemudian dia membawa semua orang kembali ke lembah. Ye Zun, Noah Yuan dan lainnya sedang beristirahat di lembah. Mereka seketika merasa lega saat melihat Eric Qin dan Deani Liu kembali dengan selamat. Setelah memerintahkan semua orang untuk pergi dan beristirahat, Eric Qin dan Deani Liu berjalan ke tempat terpencil di lembah. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Setelah pertempuran, Eric Qin juga sedikit lelah, duduk tepat di atas batu biru, dan berkata kepadanya, "Hei, bagaimanapun juga ada perempuan cantik di sini, perhatikan sikapmu." Deani Liu berada dalam suasana hati yang baik, melihat Eric Qin setengah berbaring seenaknya, dia tidak bisa menahan kekesalannya. "Di mana ada wanita cantik? Apa kamu sedang mengatakan jika dirimu itu cantik?" Eric Qin tersenyum acuh tak acuh, "Maaf, aku benar-benar tidak melihatnya, dan kecantikan tidak ada bedanya bagiku."
Kamu ini. Deani Liu mengangkat alisnya kesal, dan dengan enggan mulai duduk dan berkata, katakan, berapa sumber energi yang telah kamu bangun, jangan memberitahuku jika kamu punya 10. Deani Liu menatap Eric Qin dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Dia ingat ketika dia membawa pergi pengurus He dan tetua Cui, Eric Qin sudah meninggalkan ruang sumber energi dan mulai menyerap sumber energi Qi, tetapi asal-usul sumber energi yang dia lihat, sepertinya tidak seperti sekuat Eric Qin, yang baru saja menggunakan kekuatan guntur. Aku menelan 3 buah petir, jadi sekarang ada 11. Qin Cheng berkata dengan lugas. Buah petir. 3. Kamu beruntung sekali. Deani Liu menghela nafas panjang, dan akhirnya mengerti akan suatu hal. 1 buah petir mungkin setara dengan pemahaman sumber energi terkuat Eric Qin, dan 3 buah petir lebih dari 2 kali lipat. Keberuntungan apa? Aku hampir mati demi buah ini, kata Eric Qin dalam hati. Pada saat itu, dia membuat 3 buah petir ini sendiri, dan itu sama saja hidup dengan 9 kematian. Apa kamu benar-benar tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat? Kata Deani Liu. Tentu saja, jika tidak, apa aku masih perlu lari ke alam suci ini untuk mendapatkan beberapa tetes darah Ice Phoenix? Eric Qin bertanya balik. Kalau begitu kamu benar-benar luar biasa. Aku punya 9 sumber energi, dan aku juga mengandalkan buah api pemberian keluargaku untuk mencapai dan memiliki 10 sumber energi. Pujian dilontarkan oleh Deani Liu. Oh iya, kabarnya Brahma Chang mengatakan jika kamu sebenarnya berasal dari keluarga Sen, apakah nama belakangmu Sen? Hati Eric Qin tergerak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya. Keluarga Deani Liu bisa menggunakan buah suci sumber energi untuk disumbangkan kepada suku, ini pasti bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh sebuah keluarga kecil pada umumnya. Dan ketika Brahma Chang menemukannya, ekspresi yang dia tunjukkan terlihat cukup terkejut. Ini menunjukkan bahwa keluarga Sen bukan keluarga yang berbeda dari tebakannya. Apa kamu belum pernah mendengarnya? Deani Liu bertanya dengan nada heran. Aku pelatihan tanpa partai, bagaimana aku bisa tahu masalah tentang keluarga kaya? Kata Eric Qin terang-terangan. Aku memang berasal dari keluarga Sen. Keluarga kami adalah keluarga besar di wilayah selatan, tetapi antara wilayah selatan dan wilayah utara, ada 5 dinasti di tengah-tengahnya. Jadi orang-orang yang tahu akan hal ini benar-benar terbatas, dan bahkan lebih sedikit orang yang mengetahui suasana dan keadaan keluarga Sen yang sebenarnya. Si Tua Chang memang begitu kuat, kata Deani Liu. Bukankah jaraknya sangat jauh? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Eric Qin bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Bahkan jika Deani Liu tipikal orang yang suka mengambil risiko dengan berlatih dimanapun, wilayah selatan tidak cukup baginya untuk dia tinggalkan begitu saja, dan dia dengan sengaja melewati 5 dinasti dan lebih memilih datang ke tempat ini. Aku hanya ingin menjauh dari keluargaku dan aku ingin tahu apakah aku bisa bertahan hidup tanpa perlindungan dari keluargaku. Deani Liu menyeka rambut di belakang telinganya, memeluk lututnya, dan tatapan kedua matanya melihat ke kejauhan, matanya penuh dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin kamu menganggapku bodoh, tapi tidak ada orang yang tinggal di keluarga besar seperti itu, dan kamu mungkin tidak bisa mengerti. Ayahku memperlakukanku dengan sangat baik, dia sangat mencintaiku. Semakin dia melindungiku malah semakin membuatku merasa tidak bebas. Setiap jalan dipilih olehnya untukku. Aku tidak akan kesulitan untuk melakukan apapun. Orang lain akan tahu siapa aku dan bahkan akan membiarkan diri mereka kalah dengan sengaja dan kemudian menyembunyikan kebenaran ini dariku. Senyuman dan pujian seperti itu yang didapat dari semua orang di sekitarmu, akan membuatmu merasa salah. Aku hanya ingin melihat seperti apa dunia kultivasi yang sebenarnya, seperti apa benua yang nyata ini. Deani Liu terus berbicara,
dan Eric Kin hanya mendengarkan dengan tenang. Meski tidak lahir di keluarga kaya, Finola Su lahir di keluarga Su, dan dia juga banyak bercerita kepada Eric Kin tentang keluarga kaya itu seperti apa. Burung di dalam sangkar. Eric Kin tiba-tiba memikirkan kata seperti itu. Mungkin keluarga Sen benar-benar kuat, dan ayah Deani Liu juga merawatnya dengan baik, tetapi sebaliknya, cinta semacam ini akan menjadi beban bagi Deani Liu dalam jangka panjang. Kemudian, Deani Liu juga mengatakan alasan sebenarnya di balik perseteruannya dengan keluarga Song. Jadi aku benar-benar berpikir jika aku datang ke tempat ini, aku akan bertemu orang baik, tapi aku benar-benar dibohongi habis-habisan oleh pagoda mini segi 9, dan karena itulah aku menyelinap ke keluarga Song dan berencana untuk merebutnya kembali. Aku hanya bisa melampiaskan amarahku dengan rahasia yang aku dengar. Deani Liu berkata dengan nada yang terkesan marah. Eric Kin juga sedikit tidak bisa berkata-kata lagi setelah mendengar apa yang dia dengar, dan Deani Liu juga sangat tidak beruntung. Dia baru saja meninggalkan rumah dan berlari kemari, tetapi sebelum dia terlibat di dunia yang sebenarnya, dia sudah ditipu oleh Demon Song dan kehilangan harta terpentingnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.